Bagaimana cara menjawab pertanyaan dari psikolog pada saat sesi wawancara seleksi substansi beasiswa LPDP? Simak video ini sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Hasanuddin. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjawab beberapa pertanyaan yang sepertinya akan ditanyakan oleh psikolog. Dan disclaimer terlebih dahulu, cara menjawab pertanyaan ketika seleksi wawancara substansi harus semuanya sesuai dengan esai yang kita tulis. Sekali lagi, harus sesuai dengan esai yang sudah kita tulis ya. Kalau untuk psikolog berarti esainya di esai profil diri yang ada paling depan ya. Ketika kita sedang menginput atau ketika kita sedang mendaftar beasiswa LPDP. Di situ banyak pertanyaan dan mungkin dari banyak pertanyaan tersebut ada beberapa pertanyaan yang pasti ditanyakan kepada kita begitu ya pada saat sesi wawancara. Nah, pertanyaannya apa dan bagaimana cara menjawabnya? Kita mulai. Yang pertama pastinya pertanyaan tentang silahkan introduce atau misalnya perkenalkan diri kita. Kadang pada saat sesi ini kita terlalu membanggakan diri, terlalu ini excited, saatnya saya mengeluarkan apa kemampuan saya. No, ya, jangan sampai melakukan itu. Pastikan kita terstruktur menjawabnya ya. Pastikan kita memberikan yang terbaik saja. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Pendek juga terlalu pendek, misalnya perkenalan dirinya, nama, tempat tinggal, dari mana, selesai, juga tidak. Karena tidak mencakup semuanya. Tapi jangan terlalu panjang juga, proporsional saja. Setengah-setengah saja ya. Kita pastikan kita berikan yang terbaik. Yang pertama pastinya ceritakan tentang diri kita ya secara singkat. Mulai dari latar belakang kita ya, nama lengkapnya sudah pasti ya. Latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan. Singkat-singkat aja satu kalimat cukup atau maksimal masing-masing 2 kalimat. Setelah itu dilanjutkan dengan passion kita, apa yang sudah kita pelajari dan yang ingin kita pelajari. Biasanya passion kita tuh dari kecil ya. Jangan sampai passion kita tiba-tiba dari pekerjaan baru ada passion, tidak. Kalau bisa sih ada hubungannya begitu ya, passion kita dari kecil dengan pekerjaan kita saat ini, dengan S1 kita, dan nanti dengan hubungannya dengan S2 kita. Jadi semuanya saling berhubungan begitu ya. Terus relatekan dengan bagaimana kita melihat sebuah tantangan ya. Dan relatekan bahwa kita tuh orang yang memang mau belajar terus-menerus. Jadi cukup seperti itu saja, singkat, padat, jelas, tidak terlalu singkat, tidak terlalu panjang, tapi mencakup semuanya. Pertanyaan kedua mungkin ditanya adalah apa kelebihan kita? Jawab dengan singkat, padat, jelas ya. Pada saat esai profil diri mungkin ada 3 ya. Kasih tahu saja 3-tiganya, lalu jelaskan kelebihan itu didapat dari mana dan bagaimana cara mengamalkannya. Jangan terlalu fokus dengan kelebihan kitanya. Misalnya bahwa saya itu memimpin ini, memimpin itu, memimpin ini, memimpin itu. No. Tapi ketika kamu punya satu kelebihan, kasih tahu kelebihan kita itu dimanfaatkan untuk apa. Gitu ya, misalnya kepemimpinan dimanfaatkan untuk memimpin guru-guru di sekolah. Kalau guru misalnya seperti saya ya, memimpin banyak guru di sekolah begitu ya, memimpin MGMP dan memberikan terus media yang terbaru begitu ya bagi guru-guru agar terinspirasi dan lain-lain. Jadi kepemimpinan itu punya manfaat untuk orang banyak. Jangan fokus di saya ini dapat itu prestasi. Wah, tidak itu tidak dibutuhkan saat ini ya di seleksi wawancara ini. Kedua, pastinya kalau ada kelebihan ada kelemahan ya. Pastikan juga sesuaikan dengan esai yang sudah kita tulis. Kasih tahu kelemahannya apa. Terus ceritakan kelemahan tersebut itu seperti apa. Dan bagaimana cara menghandle kelemahan tersebut. Harus ada solusinya. Kita punya kelemahan, tapi kita tidak jadi jijik, kita tidak jadi kesel ketika kita lemah dengan hal tersebut. Tapi kita bisa how to handle that kelemahan begitu ya. Ada solusinya untuk menghandle kelemahan tersebut. Jangan didiamkan kelemahannya. Pastikan kelemahan tersebut bisa dihandle dan ujung-ujungnya ada hikmah. Oh iya, ternyata kelemahan tersebut bisa membuat saya begini. Ada hikmah, ada evaluasi. Selanjutnya mungkin titik terendah dalam hidup.
ceritakan saja titik terendahnya apa, prosesnya seperti apa, begitu ya. Lalu selalu tutup dengan evaluasi dan PDLT. PDLT itu perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Jadi kita pastikan nomor satunya sesuaikan dengan esai yang sudah kita buat. Ceritakan secara detail kelemahan atau misalnya titik terendah dalam hidup kita dan tahan emosi ya, tidak harus menangis di situ, tahan emosi. Ambil hikmahnya di belakangnya tuh, oh ya, hikmah dari titik terendah hidup saya itu adalah seperti ini. Pastikan selalu ambil hikmahnya. Ya, pastikan selalu ambil hikmahnya agar kita punya poin penting ketika kita sedang membicarakan hal tersebut. Tidak fokus hanya di masalahnya saja, tidak fokus hanya di titik terendahnya saja, tapi yang ingin dilihat adalah bagaimana how do you handle that titik terendah. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan yang kayaknya pasti bakalan ada juga adalah apa momen kebanggaan kita, prestasi kita gitu ya, momen yang bisa kita banggakan. Dan di sini suka ada nih yang berlebihan juga begitu ya ketika ditanya soal ini. Bagaimana prestasi kita, seperti apa prestasi kita? No, cukup satu saja momen membanggakannya, momen berprestasinya, lalu kembali ambil hikmahnya. Apa hikmah hidup yang bisa saya dapatkan dari momen membanggakan tersebut? Selalu ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Di sesi psikologi ini yang dilihat adalah karakter kita. Kalau kita sudah terlalu membanggakan diri, terlalu overexposure tentang diri kita, itu sudah pasti jadinya kelemahan kita tuh di situ. Terlalu sombong, ya akhirnya jadi gagal kita di sesi psikologi ini ya. Jadi pastikan semuanya kalian bisa handle diri kalian. Menangis tidak boleh, membanggakan diri tidak boleh, marah-marah tidak boleh, kukeh, sumerekeh juga tidak boleh begitu ya. Karena kita benar-benar diuji psikologi kita pada saat sesi wawancara ini. Bagaimana cara menjawab, bagaimana cara menghandle pertanyaan. Biasanya kan psikologi pertanyaannya ini apa? Gampang-gampang, pendek-pendek, gak terlalu panjang. Dan cara penyampaiannya juga suka baik gitu ya psikolog itu. Tapi jawaban kita suka jadi salah di mata mereka karena mungkin oh ya, dia tidak dapat hikmahnya, dia tidak bisa handle masalahnya, dia tidak begini, dia tidak begitu. Tidak diperlihatkan karakter baik kita di sini. Perlihatkan selalu karakter baik kita, kuncinya adalah evaluasi diri, lakukan yang terbaik. Evaluasi diri, lakukan yang terbaik. Ya, jangan sampai kita terlalu berlebihan di sesi wawancara psikologi ini sehingga kita akhirnya jadi turun. Ya, pastikan kontrol emosi kita. Satu pertanyaan bonus mungkin suka ada terkait dengan bagaimana cara kita beradaptasi di lingkungan baru. Karena kan ini juga berhubungan dengan psikologi ya. Karena misalnya apalagi untuk yang perginya atau kuliahnya di luar negeri. Cara jawabnya adalah biasanya begini, gampang. Tunjukkan bahwa kita itu adaptif. Tunjukkan bahwa kita itu sosialis gitu ya, mudah bergaul. Nah, kasih pengalaman. Kayak bercerita aja kalau psikolog pertanyaan itu ya, pertanyaan-pertanyaan psikologi itu. Caranya storytelling aja. Tapi di ujung-ujungnya harus ada hikmahnya. Di ujung-ujungnya ada pelajarannya. Oh, kemarin itu momennya saya bertemu dengan orang banyak baru, tapi akhirnya bisa beradaptasi. Nah, itu kan jadi contoh. Oh ya, nanti mungkin di luar negeri pun ketika kita punya orang-orang baru dekat-dekat dengan kita, tapi kita bisa bersosialisasi dengan mereka. Seperti itu. Nggak akan banyak biasanya pertanyaan di psikologi ini. Sedikit-sedikit mungkin diambil dari beberapa esai profil diri, kita kuasai saja esainya, tapi kita berikan terus hikmah aja. Pelajaran ya. Yang paling penting adalah do not highlight your achievement, tapi highlight your value. Sekali lagi ya, do not highlight your achievement, highlight your value. Selalu yang kelihatan tuh value-nya. Ya sebutkan saja achievement-nya apa, tapi lebih panjangnya value dari achievement itu apa. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa melewati sesi psikologi ini dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga bisa kita jawab dengan mudah dan benar pastinya ya. Semoga lulus di seleksi wawancara ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.